Hari ini masih bingung mencari uang tambahan? Pakai AE saja bisa cuan ribuan dolar. Caranya hanya memanfaatkan AE hingga dapat ribuan dolar. Yuk simak videonya. Sebetulnya banyak peluang untuk hasilkan cuan tambahan. Asal kalian bisa memanfaatkan peluang tersebut. Banyak orang menginginkan penghasilan tambahan. Ada yang mulai dari berbagai caranya. Ada yang begini, ada yang begitu, ada seperti apalah. Semuanya sudah dilakukan, tapi tetap hasilnya masih belum berhasil. Tapi sebelum melanjutkan cara mencari cuan tambahan menggunakan AI, bantu subscribe dahulu. Langkah pertama, kalian bisa memanfaatkan internet walaupun dengan bermodalan handphone saja. Daripada punya handphone dipakainya buat game, buat nonton atau juga buat scroll aja. Mending dimanfaatkan untuk mencari uang tambahan dengan cara kalian bisa menjadi konten kreator. Menjadi konten kreator juga nggak perlu memunculkan muka. Karena kurang pede dan nggak perlu memakai rekaman suara sendiri atau harus ngedit susah-susah. Sekarang banyak filter AI yang bisa digunakan agar semua orang bisa menjadi konten kreator. Ini pengalaman saya, hanya bermodalkan handphone dan internet saja. Alat yang saya gunakan untuk membuat konten yaitu pertama handphone, kedua internet, dan beberapa yang diperlukan, yaitu CapCut buat edit video, Canva buat bikin thumbnail, dan ChatGPT buat bikin deskripsi. Sebetulnya saya hanya seorang pekerja yang nggak tentu hasilnya, kadang ada kerjaan, kadang nggak ada kerjaan. Tapi saya mencoba sesuatu yang belum saya lakukan sebelumnya. Saya mencoba menjadi konten kreator ini, tapi sebelumnya saya belajar memahami cara kerja menjadi konten kreator terlebih dahulu. Dengan menonton video orang lain, dengan mencari tahu buat videonya, sampai berbagai cara saya mempelajari bikinnya. Dan saya iseng-iseng membuat konten YouTube dengan menggunakan alat seadanya. Yang penting kalian bisa memahami cara kerjanya YouTube dari pembuatan judul yang menarik, biar bisa lebih mudah dicari orang. Sangat penting untuk menarik perhatian pembaca ataupun penonton untuk meningkatkan minat menonton dan memastikan tulisan dapat menyampaikan pesan dengan efektif. YouTube biasanya suka merekomendasikan video berdurasi 10 menit atau lebih dari 10 menit. Video dengan durasi 10 menit atau lebih memberikan lebih banyak peluang untuk penempatan iklan di tengah-tengah video dan potensi penghasilan yang lebih besar. Video yang lebih panjang memungkinkan penonton untuk tetap terlibat lebih lama, yang dapat meningkatkan durasi tonton dengan rata-rata dan memberikan sinyal positif kepada sistem rekomendasi YouTube. Atau juga kalian bisa menggunakan YouTube Short yang berdurasi pendek. YouTube Shorts adalah platform berbagi video berdurasi pendek yang ditawarkan oleh YouTube. Platform ini menampung konten pengguna seperti layanan utama YouTube tetapi membatasi potongan video hingga 15-60 detik. Sejak diluncurkan, YouTube Shorts telah mengakumulasikan lebih dari 5 triliun penayangan. Cara membuat videonya, kalian bisa menggunakan beberapa aplikasi rekomendasi banget seperti CapCut, InShot, KineMaster, dan lainnya. Selanjutnya judul thumbnail di YouTube. Thumbnail yang menarik adalah thumbnail yang mampu menarik perhatian audiens dan membuat mereka ingin mengklik untuk melihat konten yang ditampilkan. Thumbnail yang menarik memiliki beberapa ciri khas seperti gambar yang berkualitas tinggi dengan desain yang menarik dan tulisan yang informatif. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai thumbnail yang menarik. Pertama, kualitas gambar. Pastikan thumbnail memiliki resolusi yang cukup tinggi agar tetap terlihat jelas saat diperbesar. 2. Gambar harus mudah dipahami dan memberikan gambaran yang jelas
tentang konten yang ditawarkan. Ketiga, gunakan gambar yang menarik perhatian, misalnya dengan warna yang cerah, atau menampilkan subjek yang menarik. Jika menggunakan gambar wajah, pastikan ekspresi wajah menunjukkan emosi yang kuat dan menarik. Terakhir, ukuran dan format yang sesuai. Pastikan thumbnail memiliki ukuran yang sesuai dengan platform yang digunakan. Misalnya, 1280 x 720 pixel untuk YouTube dan format file yang didukung. Cara membuat thumbnail YouTube bisa menggunakan aplikasi Canva, Adobe Photoshop, atau Pixlr. Selanjutnya, deskripsi. Deskripsi YouTube adalah sebuah area teks di bawah pemutar video yang digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang video tersebut, termasuk ringkasan isi, tautan terkait, dan informasi lain yang relevan. Deskripsi ini berperan penting dalam sistem pencarian dan rekomendasi YouTube, membantu algoritma memahami konten video dan menjangka pemirsa yang tepat. Deskripsi membantu pemirsa memahami isi video apa yang diharapkan dan mengapa mereka harus menontonnya. Deskripsi yang baik dengan kata kunci relevan dapat membantu video ditemukan dalam pencarian YouTube. Deskripsi bisa berisi tautan ke video lain, media sosial, atau situs web sehingga membantu mengarahkan pemirsa ke konten lain atau sumber informasi tambahan. Deskripsi bisa digunakan untuk memberikan stempel waktu, mengajukan pertanyaan, atau meminta komentar dari pemirsa. Cara menulis deskripsi YouTube yang baik, singkat dan jelas. Gunakan 1-3 kalimat pertama untuk menarik perhatian pemirsa dan memberikan ringkasan singkat. Gunakan kata kunci. Sertakan kata kunci yang relevan dengan video untuk meningkatkan visibilitas di pencarian. Tambahkan tautan. Tambahkan tautan ke video lain, media sosial, atau situs web jika relevan. Berikan informasi tambahan. Sertakan stempel waktu, ringkasan poin penting, atau informasi bermanfaat lainnya. Berikan bahasa yang mudah dipahami. Hindari bahasa yang terlalu teknis atau sulit dimengerti. Buat deskripsi yang menarik. Gunakan kalimat yang persuasif dan menarik untuk mendorong pemirsa mengklik dan menonton video. Deskripsi video menjelaskan konten video tertentu, termasuk ringkasan isi, tautan terkait, dan informasi lain yang relevan. Ada berbagai alat bantu online yang dapat membantu Anda membuat deskripsi YouTube yang efektif seperti ChatGPT. Dan yang terakhir, tag pada video YouTube adalah kata atau frasa deskriptif yang membantu penonton menemukan video Anda. Tag berperan seperti kata kunci tambahan yang memberitahu YouTube tentang isi video Anda, sehingga dapat ditampilkan kepada pengguna yang mencari hal serupa. Fungsi tag memperbaiki kesalahan ejaan. Tag dapat membantu orang menemukan video Anda, meskipun mereka salah mengeja kata kunci tertentu. Menjelaskan konteks, tag membantu YouTube memahami tema dan isi video, sehingga dapat disajikan kepada audiens yang sesuai. Meningkatkan visibilitas. Dengan tag yang relevan, video Anda lebih mungkin muncul di hasil pencarian dan rekomendasi YouTube. Mengorganisir konten, tag dapat digunakan untuk mengelompokkan video dengan tema yang sama, misalnya tag tutorial memasak untuk semua video, tutorial memasak di channel Anda. Cara menambahkan tag YouTube Studio. Login ke YouTube Studio, pilih konten, lalu klik video yang ingin diedit. Di bagian detail, klik tampilkan lebih banyak dan tambahkan tag Anda. Pastikan tag tidak melebihi 500 karakter. Tips memilih tag, gunakan kata kunci utama. Mulailah dengan kata kunci utama yang menggambarkan isi video Anda. Gunakan kata kunci yang relevan. Pilih tag yang sesuai dengan tema dan isi video Anda. Lakukan riset kata kunci. Teliti kata kunci yang populer dan sering dicari terkait dengan topik video Anda. Jangan berlebihan. Jangan terlalu banyak menambahkan tag, cukup yang relevan dan penting. Periksa ejaan. Pastikan tag yang Anda masukkan terhindar dari kesalahan ejaan. Segitu yang bisa saya sampaikan. Pengalaman saya membuat dan
memahami cara kerja YouTube. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur. Terima kasih atas perhatiannya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.